Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, ternyata setelah saya perhatikan, setelah saya teliti, masih banyak di antara jemaah umroh, jemaah haji yang terkadang pada saat berada di kota Madinah ini menyia-nyiakan waktu yang sangat singkat menurut saya Bapak Ibu. Ini setelah saya perhatikan loh ya. Apa sebab? Karena banyak di antara jemaah umrah ini kadang yang sibuk dengan kulineran, sibuk dengan belanja-belanja dan lain sebagainya seperti itu. Padahal ada satu amalan yang ketika kita mengerjakannya, insya Allah akan mendapat nilai fadilah dan keutamaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu menghaturkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat menginjakkan kaki kita ke tanah suci Madinah Al-Munawwarah, jangan sia-siakan waktu yang sangat singkat. Katakanlah kalau jemaah umroh itu misalnya paketnya ada yang 12 hari, ada yang 15 hari, itu kan nggak sepenuhnya di kota Madinah. Mungkin hanya beberapa hari saja Bapak Ibu. Usahakan setiap waktu untuk selalu menghaturkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana yang kita tahu biasanya setiap travel itu kan kalau berziarah ke makam Rasulullah, ke Raudhah itu kan programnya dari travel hanya satu kali Bapak Ibu. Apalagi seperti musim-musim sekarang ya harus punya tasreh, harus punya izin masuk gitu kan, harus punya surat izin masuk. Itu tasreh namanya. Jadi biasanya Bapak Ibu jemaah itu kalau udah sekali ke sana udah nggak ke sana lagi gitu loh Bapak Ibu. Padahal menurut saya ada beberapa cara ya. Walaupun kita nggak bisa masuk ke Raudhah tapi paling tidak kita bisa lewat di depan kuburan Rasulullah, makam baginda Rasulullah menghaturkan salam Bapak Ibu. Mumpung kita ada di sana gitu loh. Karena coba kita perhatikan umat muslim ini hampir mayoritas di seluruh dunia. Ini amalannya banyak membaca sholawat dari puluhan, ratusan, bahkan puluhan ribu yang diamalkan setiap waktu terkadang Bapak Ibu. Baik mulai sholawat yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang bahkan. Tapi ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, berada di bumi Madinah, bumi yang mulia, terkadang kita lupa kita nggak memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini Bapak Ibu untuk mengaturkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang jauh saja dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu mengamalkan sholawat dengan tujuan agar kita diakui sebagai umat Nabi dan mendapat naungan syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Itu mesti semua umat muslim seperti itu. Nah, tapi itu tadi terkadang ketika kita berada bertetangga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita menjadi Jarul Mustafa, orang yang bertangga dengan Nabi, kadang kita lupa Bapak. Sehingga melalui tayangan yang singkat ini Bapak Ibu, saya akan sedikit memberikan panduan lengkap, sedikit memberikan tuntunan ketika nanti Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah bisa berkunjung berziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang tolong betul-betul diperhatikan supaya nanti waktu Bapak Ibu tidak terbuang sia-sia di kota Madinah. Jadi kalau seumpama paketnya Bapak Ibu itu 9 hari, biasanya kan hanya 4 hari di kota Madinah. Nah, pertama sampai di kota Madinah ini Bapak Ibu, biasanya kita langsung diajak ziarah ke makam baginda Rasulullah dan ke Raudhah. Itu yang program resmi ya kan, yang dapat surat izin masuk atau tasreh seperti itu. Nah, selebihnya mungkin selama 3 hari ini Bapak Ibu setiap ke Masjid Nabawi itu usahakan lewat dari pintu Babus Salam. Ya, dari pintu Babus Salam itu nggak pernah ditutup. Ini pengalaman saya. Jadi ketika saya ikut paket Arba'in kemarin itu Bapak Ibu, saya tiap hari alhamdulillah nggak pernah putus. Artinya kalau kita nunggu nunggu program masuk ke Raudhah kan hanya 1 kali Bapak Ibu. Jadi seumpama ingin berulang kali menghaturkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini harus melalui pintu Babus Salam.
Ya paling tidak Bapak Ibu ajak teman 2 orang, 3 orang gitu kan. Ini kalau untuk laki-laki. Ini kalau untuk laki-laki bebas sebebas-bebasnya itu dari pintu babus salam. Misalnya yang lain habis asar itu pulang ke hotel tiduran, kita langsung masuk nih. Ya habis sholat asar. Karena habis sholat asar ini sampai maghrib itu dibuka. Nanti habis sholat isya itu juga dibuka pintu babus salam. Jadi manfaatkan sebanyak mungkin menghaturkan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya khusus laki-laki ini usahakan setelah sholat jangan langsung pulang ke hotel, langsung masuk dari pintu babus salam, ya kan? Itu lurus dengan pintu kalau tidak salah 318 Bapak Ibu, yang pintu di pagar itu ya. Jadi itu lurus, ajak teman, ajak keluarga. Ini khusus yang laki-laki. Nah, khusus yang perempuan, kalau perempuan kan nggak bisa masuk ke sana tuh, kecuali program ke Raudhah. Cukup menghaturkan salam dari dekat pemakaman Baqi Bapak Ibu. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ya, kalau seumpama nggak bisa panjang, cukup perbanyak Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebanyak mungkin Bapak Ibu. Ya, pokoknya tiap hari jangan sampai jangan sampai kita melewati waktu-waktu yang oleh Allah sudah dijatah, kita sudah mendapat panggilan dari Allah, di mana tidak setiap orang bisa menginjakkan kaki kita di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita menghaturkan salam di depan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hakikatnya baginda Rasulullah akan melihat kita Bapak Ibu. Rasulullah itu akan melihat kita, walaupun mungkin dalam sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercatat wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Hanya apa? Hanya jasadnya saja baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam bumi. Tapi pada hakikatnya oleh Allah, ruhnya diangkat berada di tempat yang sangat tinggi, yaitu fil mala'il a'la, di mana setiap orang yang berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu diperhatikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya? Wallah inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya min qabli an ub'atsa wallah inni la a'rifuhul an. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah aku tahu batu-batu yang ada di Mekah yang pernah menghaturkan salam kepadaku mulai aku itu sebelum diutus menjadi seorang nabi. Bahkan aku tahu sampai sekarang, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah aku masih tahu batu yang pernah menghaturkan salam kepadaku. Ini hadis riwayat Muslim Bapak Ibu. Kalau kita, mohon maaf, kalau kita melihat hadis yang sudah tadi saya sampaikan Bapak Ibu, sebuah batu saja masih dinilai dihargai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita sudah diakui sebagai umat Nabi. Ketika nanti kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jemaah umroh ataupun jemaah haji, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang sangat singkat berada di kota Madinah. Karena belum tentu bulan depan kita bisa sampai ke kota Madinah lagi. Tahun depan juga belum tentu kita bisa ditakdirkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mumpung kita ditakdirkan oleh Allah, setiap hari, setiap waktu, bahkan Bapak Ibu, jangan lewatkan waktu emas ini untuk menghaturkan salam di depan makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga melalui tayangan video ini perlu saya menyampaikan wabil khusus bagi para calon jemaah haji yang insya Allah akan berangkat di tahun ini, akan menginjakkan kakinya ke tempat yang mulia yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jangan sia-siakan waktu yang sangat singkat di sana. Dan jangan malu-malu Bapak Ibu ketika menghaturkan salam di depan kuburan Rasulullah. Ya Rasulullah, nitip diri saya ya Rasulullah, nitip diri saya ya Rasulullah. Mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintakan ampun ya Rasulullah kepada Allah. Dosa-dosa saya terlalu banyak ya Rasulullah. Nitip keluarga-keluarga saya ya Rasulullah, nitip anak keturunan saya, nitip orang tua saya ya Rasulullah. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berikan syafaatmu nanti di yaumil kiamah ya Rasulullah. Katakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa,
artinya sampaikan di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak berlebihan kalau kita mengharap nantinya akan dikawal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya mujibas sa'ili. Jadi ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, sedikit masukan dari saya pribadi Bapak Ibu, karena masih banyak setelah saya perhatikan jemaah itu sampai di kota Madinah, apalagi yang kadang paketnya bisa 9 hari di Madinah, itu waktunya terbuang sia-sia seperti itu Bapak Ibu. Pokoknya dari sekarang tanamkan niat tulus ikhlas karena Allah, dan tanamkan niat juga ketika berada di Masjid Nabawi di kota Madinah ini Bapak Ibu, usahakan jangan sampai telat mengaturkan salam di depan makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afa minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.